Oke, selamat malam teman-teman dan dosen pengampu. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang confidentiality and privacy controls. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Di sini ada Atika Fausa Nabila dengan EPM akhir 126, Hilda Nur Hidayah dengan EPM akhir 127, Tinda Aulia Rosa dengan EPM akhir 141, Gabriela Fladaren Roja dengan NPM akhir 152, dan Bagas Arya Satya dengan NPM akhir, dan terakhir ada saya Vincenzius Marvelli Praditya Utama dengan NPM akhir 169. Oke, kita akan lanjut ke materi. Protecting confidentiality and privacy. Jadi suatu organisasi itu pasti memiliki banyak informasi sensitif seperti rencana strategis, rahasia dagang, informasi biaya, dokumen-dokumen penting seperti dokumen hukum dan lain-lain. Jadi organisasi itu perlu melindungi privasi informasi-informasi sensitif tersebut, termasuk informasi dari pemasok, pelanggan, dan karyawan. Nah, tujuan dari kerahasiaan dan privacy ini adalah untuk melindungi informasi dari akses dan pengungkapan yang tidak sah. Nah, di sini terdapat 4 komponen dari melindungi kerahasiaan dan privacy, yaitu identifikasi dan klasifikasi informasi, enkripsi, training, dan kontrol akses. Nah, penjelas lebih lanjutnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi yang akan dilindungi. Nah, langkah pertama ini mengidentifikasi di mana informasi tersebut berada dan siapa yang memiliki akses. Langkah selanjutnya yaitu mengklasifikasikan informasi tersebut berdasarkan nilainya bagi organisasi. KOPI 2019 ini menunjukkan bahwa klasifikasi adalah tanggung jawab pemilik informasi, bukan profesional keamanan informasi, karena hanya pemilik informasilah yang memahami bagaimana informasi tersebut digunakan. Yang kedua yaitu melindungi informasi sensitif dengan enkripsi. Nah, enkripsi ini adalah alat yang sangat penting dan efektif untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Enkripsi satu-satunya cara untuk melindungi informasi yang sedang transit melalui internet. Enkripsi juga merupakan bagian penting dari pertahanan yang mendalam untuk melindungi informasi yang disimpan di situs web atau di public cloud. Namun enkripsi ini hanya melindungi informasi ketika disimpan atau ditransmisikan, bukan selama pemrosesan, karena informasi ini harus dideskripsi terlebih dahulu untuk dapat diproses. Jadi melindungi kerahasiaan dan privasi ini membutuhkan penerapan prinsip pertahanan yang mendalam. Yang ketiga yaitu mengontrol akses ke informasi sensitif. Di sini terdapat 3 cara, yaitu yang pertama ada Information Right Management atau IRM. Ini adalah perangkat lunak yang menawarkan kemampuan tidak hanya untuk membatasi akses ke file atau dokumen tertentu, tapi juga untuk menentukan tindakan seperti membaca, menyalin, mencetak, mengunduh, dan lain-lain yang dapat dilakukan oleh individu yang diberikan akses ke sumber daya tersebut. Nah, beberapa perangkat lunak IRM ini bahkan memiliki kemampuan untuk membatasi hak akses untuk jangka waktu tertentu dan menghapus file yang diproteksi dari jarak jauh. Yang kedua, Data Loss Prevention atau DLP adalah kontrol pencegahan terutama atas komunikasi keluar dengan perangkat lunak yang harus dilengkapi dengan menyematkan kode yang disebut dengan digital watermark. Nah, digital watermark ini adalah kontrol detektif yang memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi informasi rahasia yang telah diungkapkan. Yang ketiga yaitu Data Masking Program adalah program penyamaran data yang mengganti informasi pribadi dengan nilai palsu atau data palsu sebelum mengirim data ke sistem pengembangan dan pengujian program. Nah, data palsu tersebut disebut dengan token. Jadi penyembunyian data ini sering disebut dengan tokenisasi. Selanjutnya, training atau pelatihan. Pelatihan bisa dibilang merupakan kontrol paling penting untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Yang kedua, karyawan perlu mengetahui informasi apa yang dapat mereka bagikan kepada pihak luar dan informasi apa yang perlu dilindungi. Karyawan juga perlu diajari cara melindungi data sensitif dan mengetahui cara mengkodekan laporan yang mereka buat untuk mencerminkan pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya sehingga karyawan lain mengetahui cara menangani laporan tersebut. Mereka juga perlu diajari untuk tidak meninggalkan laporan yang berisi informasi sensitif di meja mereka. Lalu yang terakhir, pelatihan sangat penting mengenai penggunaan email, pesan instan atau chat, dan blog dengan benar karena tidak mungkin mengendalikan distribusi informasi selanjutnya setelah informasi tersebut dikirim atau diposting melalui salah satu metode tersebut. Selanjutnya, peraturan privasi dan prinsip privasi yang diterima umum.
GAPP mengidentifikasi dan mendefinisikan 10 praktik terbaik yang diakui secara internasional untuk melindungi privasi informasi pribadi pelanggan. Yang pertama, pengelolaan. Organisasi perlu menetapkan serangkaian prosedur dan kebijakan untuk melindungi privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan dari pelanggan, serta informasi tentang pelanggan mereka yang diperoleh dari pihak ketiga seperti biro kredit. Yang kedua, notis. Sebuah organisasi harus memberikan pemberitahuan tentang kebijakan dan praktik privasinya pada atau sebelum waktu pengumpulan informasi pribadi dari pelanggan atau sesegera mungkin setelahnya. Yang ketiga, pilihan dan persetujuan. Organisasi harus menjelaskan pilihan yang tersedia bagi individu dan mendapatkan persetujuan mereka sebelum pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi mereka. Yang keempat, koleksi. Sebuah organisasi harus mengumpulkan hanya informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan privasinya. Yang kelima, penggunaan retensi dan pembuangan. Organisasi harus menggunakan informasi pribadi pelanggan hanya dengan cara yang dijelaskan dalam kebijakan privasi yang dinyatakan dan menyimpan informasi tersebut hanya selama diperlukan untuk memenuhi tujuan bisnis yang sah. Lalu yang keenam, mengakses. Sebuah organisasi harus memberikan individu kemampuan untuk mengakses, meninjau, dan mengoreksi informasi pribadi yang disimpan tentang mereka. Yang ketujuh, pengungkapan kepada pihak ketiga. Organisasi harus mengungkapkan informasi pribadi pelanggannya kepada pihak ketiganya hanya dalam situasi dan cara yang dijelaskan dalam kebijakan privasi organisasi dan hanya kepada pihak ketiga yang memberikan tingkat perlindungan privasi yang sama dengan organisasi yang pertama kali mengumpulkan informasi tersebut. Lalu yang ke-8, keamanan. Sebuah organisasi harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi informasi pribadi pelanggannya dari kehilangan atau pengungkapan yang tidak sah. Ke-9, kualitas. Organisasi harus menjaga integritas informasi pribadi pelanggannya dan menerapkan prosedur untuk memastikan keakuratannya. Lalu yang terakhir, pemantauan dan penegakan hukum. Organisasi harus secara berkala memverifikasi bahwa karyawannya mematuhi kebijakan privasi yang dinyatakan. Baik, identity theft atau pencurian identitas adalah penggunaan tanpa izin atas informasi pribadi seseorang untuk keuntungan pribadi pelaku. Seringkali pencurian identitas ini merupakan kejahatan keuangan, di mana pelaku memperoleh pinjaman ataupun membuka kartu kredit baru atas nama korban, dan terkadang mencuri rekening bank korban. Selanjutnya ada enkripsi. Enkripsi sendiri adalah kontrol preventif yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Enkripsi melindungi data saat sedang transit melalui internet dan memberikan penghalang terakhir yang harus diatasi oleh penyusup yang telah memperoleh akses tidak sah yang disimpan. Seperti yang kita lihat nanti, enkripsi juga memperkuat prosedur autentifikasi dan memainkan peran penting dalam memastikan dan memverifikasi validitas transaksi bisnis elektronik. Oleh karena itu, penting bagi akuntan, auditor, dan profesional untuk memahami enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah konten normal yang biasa disebut teks biasa. Kemudian berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi enkripsi atau kekuatan enkripsi. 3 faktor penting yang menentukan kekuatan sistem enkripsi itu, yang pertama ada key-length, yakni sistem kunci yang lebih panjang memberikan enkripsi yang lebih kuat dengan mengulangi jumlah blok berulang dalam teks tersandi. Hal ini membuat lebih sulit menempatkan pola dalam ciphertext yang mencerminkan pola dalam plain text asli. Kemudian yang kedua ada encryption algorithm, yakni sifat algoritma yang digunakan untuk menggabungkan kunci dan teks biasa adalah penting. Algoritma yang kuat dan sulit bahkan tidak mungkin untuk dipecahkan dengan menggunakan teknik tebakan. Kemudian yang ketiga dan terakhir yakni policy of managing cryptographic atau kebijakan untuk mengelola kriptografi.
Pengelolaan kunci kriptografi seringkali merupakan aspek yang paling rentan dalam sistem enkripsi. Tidak peduli berapa panjang kuncinya atau seberapa kuat algoritmanya, enskripsinya jika kuncinya dicuri, maka dapat dengan mudah dibobol. Oke, selanjutnya ada jenis sistem enkripsi. Sistem enkripsi simetris menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi. AES adalah contoh sistem enkripsi simetris. Sistem ini umumnya disertakan dalam sebagian besar sistem operasi. Sistem enkripsi sistem asimetris menggunakan dua kunci yang dibuat sebagai pasangan yang cocok. Satu kunci yang disebut kunci publik didistribusikan secara luas dan tersedia untuk semua orang. Yang lain, yang disebut kunci pribadi, dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pemilik pasangan kunci tersebut. RSA dan kriptografi kurva eliptik adalah contoh sistem enkripsi asimetris. Baik kunci asimetris publik maupun privat dapat digunakan untuk menenskripsi, tetapi hanya kunci lain yang cocok dalam pasangan tersebut yang dapat mendeskripsi. Dengan demikian, siapapun dapat menggunakan kunci publik untuk menenskripsi berkas dan mengirimkannya dengan aman kepada pemilik kunci tersebut, karena hanya pemilik yang memiliki kunci privat yang sesuai, dan oleh karena itu merupakan satu-satunya orang yang dapat mendeskripsi berkas tersebut. Oke, selanjutnya ada Virtual Private Network atau VPN. Untuk melindungi kerahasiaan dan privasi, informasi harus dienkripsi tidak hanya di dalam sistem, tetapi juga saat informasi tersebut sedang dikirim melalui internet. Saat informasi tersebut dikirim melalui internet menciptakan jaringan privat virtual atau VPN. Dinamakan demikian karena menyediakan fungsionalitas jaringan aman milik privat tanpa biaya terkait saluran telepon, sewaan, satelit, dan peralatan komunikasi lainnya. Penggunaan perangkat lunak VPN untuk menenskripsi informasi saat informasi tersebut dikirim melalui internet pada dasarnya menciptakan saluran komunikasi privat yang sering disebut terowongan, yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki kunci enskripsi dan deskripsi yang sesuai. VPN juga mencakup kontrol untuk mengautentikasi pihak-pihak yang bertukar informasi dan untuk membuat jejak audit pertukaran tersebut. Dengan demikian, VPN memastikan bahwa informasi sensitif dipertukarkan dengan aman dan dengan cara yang dapat memberikan bukti keasliannya. Oke, yang selanjutnya ada penggalan hash atau hashing. Hashing adalah proses yang mengambil teks biasa dengan panjang berapapun dan membuat kode pendek yang disebut intisari pesan. Ini secara populer disebut dengan hash. Hashing berbeda dari enskripsi dalam dua aspek penting. Pertama, enskripsi selalu menghasilkan teks sandi yang ukurannya mirip dengan teks biasa aslinya, tetapi hashing selalu menghasilkan hash dengan panjang tetap pendek, terlepas dari ukuran teks biasa aslinya. Perbedaan kedua adalah bahwa teks terenskripsi dapat dienkripsi, sehingga memulihkan teks biasa aslinya, tetapi tidak mungkin untuk mengubah hash kembali menjadi teks biasa aslinya. Jadi, mengirimkan hash kepada seseorang bukanlah cara untuk melindungi kerahasiaan atau privasi, karena penerima tidak akan pernah dapat memulihkan informasi apapun dari hash tersebut. Akan tetapi, ada properti penting dari algoritma hashing yang membuatnya berguna untuk mengirim hash dokumen ke pihak lain bersama dengan dokumen asli tersebut. Oke, selanjutnya ada digital signature atau tanda tangan digital. Isu penting dalam transaksi bisnis adalah non-repudiation atau tidak dapat disangkal, atau bagaimana membuat perjanjian yang mengikat secara hukum yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak manapun. Secara tradisional, hal ini dilakukan dengan menandatangani kontrak dan dokumen lainnya secara fisik. Namun jika terjadi perselisihan, para ahli dapat menulis tanda tangan untuk memastikan keasliannya. Namun saat ini banyak transaksi bisnis dilakukan secara digital menggunakan internet. Pembuatan tanda tangan digital merupakan proses dua langkah. Pembuatan dokumen pertama-tama membuat hash dari dokumen atau berkas dan kemudian menenskripsi hash tersebut menggunakan kunci pribadinya. Hash terenskripsi yang dihasilkan adalah tanda tangan digital yang memberikan jaminan tentang dua masalah penting. Oke, selanjutnya ada digital certificates and public key infrastructure. Nah, biasanya Anda memperoleh kunci publik pihak lain dengan mengunjungi sistem web mereka, di mana perambahan Anda secara otomatis mengekstrak kunci publik dari sertifikat digital tersebut. Sertifikat digital adalah dokumen elektronik yang berisi kunci publik suatu entitas dan mengesahkan identitas pemilik kunci publik tertentu tersebut. Dengan demikian, sertifikat digital berfungsi sebagai padanan digital dari SIM atau paspor, sama seperti paspor dan SIM yang diterbitkan oleh pihak independen yang terpercaya,
dan menggunakan mekanisme seperti hologram dan tanda air untuk membuktikan keasliannya. Sertifikat digital diterbitkan oleh suatu organisasi. Selanjutnya, saya Gabriela Fladarian Roja dengan NPM Mahir 152. Saya akan menjelaskan tentang blockchain. Nah, untuk bagannya itu seperti yang ada di gambar. Dimulai dari langkah 1 itu mengumpulkan dokumen dan menghitung nilai hash untuk setiap dokumen. Jadi untuk memasangkan hash tersebut kemudian dikonsentrasikan bersama dan hasilnya di hash. Ini diulang tuh hanya satu hash root untuk seluruh blok yang telah dibuat. Nah, langkah kedua itu memvalidasi blok baru melalui proses yang disebut penambangan yang menggunakan 3 input. Itu ada nomor acak yang disebut nonce, hash root yang baru saja dihitung pada langkah 1 dan hash root dari blok yang paling baru divalidasi dalam rantai. Nah, itu untuk menghasilkan nilai hash header yang dimulai dengan sejumlah nol yang ditentukan. Jumlah nol awal adalah sewenang-wenang dan disetujui oleh semua peserta dalam jaringan blockchain tertentu. Misalnya, jaringan blockchain itu terdiri dari semua anggota dalam rantai pasukan produsen itu dapat dirancang untuk mensyaratkan bahwa hash header yang memvalidasi blok itu harus dimulai dengan 60. Dalam hal ini, penambangan akan melibatkan secara berulang-ulang menghasilkan nonce dan kemudian menghash kombinasi 1 nonce tersebut, lalu 2 hash root dari blok terbaru dan 3 hash root dari blok yang terakhir divalidasi dalam rantai hingga ditemukan nonce yang menghasilkan hash header dengan 60. Setelah nilai hash header tersebut dihasilkan, itu akan menjadi nilai hash yang memvalidasi blok yang akan disimpan di header blok transaksi baru. Akhirnya blok yang baru itu divalidasi ditambahkan ke rantai blok. Kemudian untuk gambar yang di sisi kanan itu ada rantai 3A. Pada gambar itu lantainya itu diperbarui disalin ke semua peserta lain dalam jaringan blockchain seperti pada langkah 3B pada gambar. Itu proses ini kemudian diulang untuk setiap blok baru dokumen baru. Nah, mengapa prosedur blockchain 3 langkah ini menciptakan jejak audit yang andal? Jadi perlu kita ingat bahwa hashing itu menghasilkan nilai unik untuk data yang sedang dihash. Jadi tiap perubahan pada data mendasarinya mengakibatkan nilai hash yang berbeda. Akibatnya, jika seorang mengedit salah satu dokumen yang mendasarinya, seperti mengubah ketentuan dalam faktur penjualan, nah dokumen yang diubah itu akan memiliki nilai hash yang berbeda dari yang asli. Nah, untuk kembali ke langkah 1 pada gambar 12.6, jika hash dari salah satu dokumen dalam sebuah blok berubah, maka semua hash berikutnya yang dihasilkan dari pasangan dokumen itu juga akan berubah. Pada akhirnya, hash root untuk seluruh batch akan berbeda dari yang awal. Akibatnya, langkah 2 dalam proses tersebut tidak akan berfungsi karena kombinasi hash root yang baru. Hash root dari blok yang divalidasi sebelumnya dan nonce tidak akan lagi menghasilkan hash header dengan jumlah 0 di depan yang diperlukan. Nah, sekarang teori yang dimungkinkan bagi orang untuk mengubah dokumen asli itu untuk sekedar mengulang proses penambahan pada langkah 2 guna untuk menemukan nonce baru. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Kami dari kelompok 4 izin mengakhiri presentasi kami pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.